Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita sedang ada di Lumbung Bumi Samarinda. Nah ini kondisi lumbung kita yang ada di Samarinda. Dan kemarin kita sudah melakukan pelatihan sama teman-teman petani yang ada di sini untuk mengajarkan kemandirian kepada petani untuk petani bisa membuat jamu bumi gitu. Nah ini kita sekarang sedang sama komandan sawit nih, Cia. Ini komandannya yang ada di lapangan berjibaku luar biasa dan yang sudah mengaplikasikan jamu bumi untuk tanaman-tanaman sawitnya yang ada di Samarinda yang di bawah naungannya beliau. Kita kenalan dulu nih dengan komandan. Siapa namanya? Ya, nama saya Haris. Saya menantunya Pak Haji Abdul Rahman, Ketua Lumbung Bumi Samarinda. Ya, kami sudah mengaplikasikan JST selama ini mulai bulan 11 sudah 3 kali aplikasi. Ini memasuki yang ketiganya. Dan selama sebelum kita aplikasi jamu JST itu ada 1,5 tahun tidak dipupuk. Soalnya pupuk langka. Dan setelah ketemu sama bengkel bumi, kita pelatihan, kita buat jamunya, kita aplikasikan dan hasilnya memuaskan. Bulan 11 kita aplikasikan, bulan 12 sudah kita lihat hasilnya. Anak buah yang ngaitkan sawit ke mobil itu sudah wah ini sudah kayak dipupuk ini, kayak dipupuk kimia sebelumnya. Dan setelah kita lihat di di muatan mobil yang tadi biasanya mobil pupuk kimia itu 9 ton kalau penuh, setelah 1,5 tahun kita tidak pupuk, sawitnya itu hanya 7,5 ton atau 8,5 ton. Jadi itulah bedanya dipupuk sama tidak. Nah setelah kita aplikasi selama 3 bulan belakang ini, hasilnya itu sudah sama dengan pupuk kimia. Sudah sama pupuk kimia yang tadinya satu mobil itu pupuk kimia 9 ton, ya kita mungkin ada 9,5 ton lah. Jadi kita sudah mengaplikasikan, anak buah puas. Kenapa puas? Di kebun kan kita anak buah itu hitung kiloan. Oh, hitung kiloan. Nah, selama ini aduh kenapa nih Pak Haji nggak ada mupuk, kita nih ya nimbangnya ringan, nimbangannya sedikit. Nah ya udah, nah setelah kita aplikasi pupuk JST, hanya JST-nya saja belum turunannya, itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Bilang wah sudah kayak pupuk kimia ini. Dan kita dapat hasil, anak buah juga senang soalnya di situ hitung kiloan. Nah itu aplikasinya berapa kali? Apa aja yang udah aplikasikan? Terus berapa kali sekarang? Maksudnya literannya? Aplikasinya itu selama ini hanya 2 saja. Aplikasi jamu JST-nya dan ampasnya. Dan ampasnya itu setiap pohon itu 1 kilo. Oh, 1 kilo dibagi 3. Kita gali 3 titik di dekat pohonnya. Setelah itu kita tutup kembali. Dan kalau untuk jamu JST-nya itu kita pakai tangki semprot. Satu tangki itu 1/4 liter kita pakai untuk awal. Berarti satu tangki 250 mili. Iya, Oke. 300 mili. 300 mili lah. Oke. Soalnya kita kan lama ndak mupuk, jadi kita siap. Naikkan dosisnya gitu. Dan satu tangki itu bisa 6 sampai 7 pohon. 6 sampai 7 pohon. Oke, berarti satu tangki itu 15 liter. Kalau 6 berarti sekitar 2,5 liter lah ya. Berarti 2 liter sampai 2,5 liter. Oke. Mantap. Terus apa lagi aplikasi selain cuma itu dong? Iya, hanya itu aja. Baru itu aja? Iya. Wih. Luar biasa. NBR sama Amino belum? Belum bisa aplikasikan. Nah makanya ini kita sudah 2 minggu belakang ini asam amino kita sudah panen dan kita sudah mulai
ngasihkan pada saat aplikasi sama-sama dengan JST-nya. Oh, oke. Jadi malah justru asam amino belum masuk, tapi malah sudah naik. Iya, betul. Dahsyat. Wah, ini ilmu baru buat saya di dunia persawitan. Biasanya kita itu untuk menambah berat massa itu menggunakan asam amino. Dan biasanya itu ya naiknya itu bertahap, tidak langsung hari ini mupuk kemudian bulan depan tumbuh gitu. Nah, ini luar biasa, cuma dalam waktu bulan 10, bulan 11, 12, berarti 3 bulanan, 2 bulan 3 bulan itu udah langsung naik. Nah, ini bener-bener cuma itu doang, JC sama ampas. Masih itu saja. Nah, makanya kita kan mau meningkatkan lagi bobot ini, dan nah kita mulai panen asam amino, kita mulai aplikasi sudah 1 mingguan ini. Nah, kita lagi pantau lagi nih, kalau memang itu naik lagi, waduh, ini kita bakal expose lagi ke Pak Sawat. Iya ya, karena sawit itu ada masa tracknya kan, jadi pasti nanti akan ada naik turunnya. Nah, asam amino itu memang yang biasanya mempertahankan naik turunnya itu gitu. Jadi ketika nanti turun, asam aminonya dinaikkan sedikit. Jadi nanti kita punya grafik di mana kita turun. Nah, disitulah 1-2 bulan sebelumnya diaplikasikan gitu. Jadi supaya dia tetap stabil lah minimal, nggak jatuh banget kan. Biasanya kalau sawit ada masa jatuhnya banget gitu. Nah, ini NBR jadi juga belum juga? Belum sama sekali. Nah, ini racun sawitnya luar biasa. Berarti terus yang di galangan matinya itu tetap disemprot juga? Yang di galangan matinya kita belum aplikasikan, soalnya kita belum pakai NBR. Oh, belum pakai NBR ya. Oke. Wah, ini menarik teman-teman Sobat Tani Indonesia. NBR belum pakai, asam amino belum pakai, baru pakai JC sama ampas. Dan bobotnya sudah naik berapa, 2 ton ya berarti ya? Kurang lebihnya ya? Jadi sama dengan pupuk kimia, dan kita mau melebihi. Jadi Oh, kita mau aplikasikan sama dengan asam pupuk amino. kimia. Nah, kalau dengan pupuk kimia untuk 7 pohon tadi, 1 hektar itu butuh berapa kilo? Selama ini sih kita hitung pohon, Pak. Jadi 1 pohonnya itu 2 kilo sampai 2,5 kilo. 2 kilo sampai 2,5 kilo per pohon. Iya, dan itu ada 3 macam pupuk 1 pohon. Oke, 3 macam pupuk itu apa aja? Ada Urea, NPK, Ponska, sama yang itu yang coklat itu untuk backing tanah, itu apa namanya? ZA apa? Ya, ZA. ZA. Oke. Itu per pokok berapa kilo? 2 kilo. Oh, petroganik. Oh, pakai petroganik. Oke. Berapa per pokoknya? 1 pokok. NPK berapa, urea berapa, sama petroganik berapa? 1 pokoknya 2,5 kilo semua. Semua 2,5 kilo? Ya, setiap pohonnya. 2,5 kilo 1 pokok, dibandingkan dengan kita sekarang yang JST hanya 250 mili sampai 300 mili per pokok 2 liter. Iya. Berarti 250 bagi 7. Wih, hemat banget. Jadi kurang lebih 35.000 ya di sini sampai itunya. 35.000 dibagi 7. Dibagi 4 dulu. Berarti 5 ribuan. Jadi 7 ribuan, 8 ribu. Jadi jamu kita ini tidak nunggu sampai 4 bulan. Jadi langsung dia pada saat dia nyedot pohon itu kita pupuk, dia ngisap langsung masuk ke buahnya atau ke pelepahnya, istilahnya langsung terpakai lah. Beda dengan pupuk kimia, nunggu 3 bulan, nah kelihatan itulah tunasnya yang bakal dipakai nantinya. Masya Allah. Jadi kalau kita misal pupuk kimia, pupuk bulan 1, bulan 4 itu kelihatan, itu buahnya yang kita dapat. Kalau jamu kita langsung kelihatan, soalnya beda, kita ini memang betul-betul jamu. Strong bener berarti ya? Iya. Strongnya beneran ini. Jadi per pokok itu tadi saya hitung-hitung cuma Rp1.000 1 kali aplikasi. Iya. Dibandingin dengan 2,5 kilo tadi dan kawan-kawannya itu berarti berapa per pokok? Sekitar berapa kalau untuk di sawit harganya? 1 saknya itu kan 140. 1 sak 140. Berarti untuk 20 pohon. 20 pohon. Berarti kurang lebih 7 ribuan. Betul. 7.000 banding 1.000, men. Keren.
Waduh, duh, 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 duh. Tuh, sepertujuhnya lagi bisa hemat, Masya Allah, luar biasa. Itu kalau petani mau mandiri tuh, lihat 7.000 banding 1.000, ditambah kalau pakai pupuk kimia butuh waktu 3-4 bulan untuk bisa melihat hasil tunas-tunasnya. Kalau ini langsung ya? Langsung ke buah dan tunasnya tuh. Oh, langsung ke buah dan tunasnya lagi, Masya Allah, luar biasa. Nah, apa saran buat teman-teman petani di Indonesia? Kalau buat saran untuk teman-teman petani di petani sawit, mungkin begini saja yang jamu kita ini betul-betul dahsyat lah. Pokoknya JS tolong sekalin. Kalau bisa untuk petani yang lainnya, kalau memang nanya-nanya pupuk, mungkin bisa nanya ke Lumbung Bumi Samarinda. Boleh. Siap. Tinggal kita kesini konsultasi, kita kasih tahu bikin pupuk. Kalau memang mau langsung mau coba, kita stoknya banyak. Wah, tuh. Jadi buat teman-teman diajarin. Kemudian kalau nggak mau bikin, tinggal ambil di sini, ganti biaya produksinya. Nah, ini rumah produksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada komandan kita langsung yang mengawasi day to day-nya, hari-harinya. Ini namanya Pak Jiraman. Pak Jiraman, assalamualaikum. Nah, ini Pak Jiraman yang mengomandoi Lumbung Bumi Samarinda. Ini kenapa Pak Haji? Saya tuh udah hampir 3 bulan nih nggak kesini. Kemarin itu cuma tumpukan drum-drum biru itu tuh. Ada 10 atau apa. Kok tiba-tiba 3 bulan langsung menjelma menjadi tumpukan toren. Ini gimana ceritanya Pak Haji? Jadi kan gini, kita nih sebenarnya agak kesusahan bahan baku. Jadi untuk di Kaltim ini kita sudah untuk Samarinda ya. Itu sudah sampai di Bontang, Warabada, sampai ke Barong Tongko, Sebulu itu sudah habis. Sehingga anak buah kita tuh ada yang datangkan dari Palopo, Sulsel. Wah, luar biasa. Sekali datang 2 ton. Ya. Terpaksa, begitu juga bahan baku, lidah buaya. Lidah buaya juga habis. Terpaksa kita datangkan dari Pontianak. Nah, kita datangkan itu kalau datangkan sedikit kan rugi. Terpaksa kita datangkan mobil langsung diantar ke sini karena kalau pakai travel lebih mahal. Itu juga packingnya itu sama pindah-pindah mobil sehingga barangnya cepat rusak. Iya, betul. Otomatis kita datangkan langsung charter tuh mobil datangkan lidah buaya. Nah, karena stoknya menumpuk, mau ndak mau harus diolah. Tempatnya ndak ada ya harus beli lagi. Siap. Setelah panen tempatnya ndak muat ya itulah gentong-gentong 5.000 liter. Mantap. Nah, itu udah dibikinkan tempat, mau tambah lagi gentong 5.000 liter tuh. Luar biasa. Itu kemarin kita mau bikin, ternyata ada bocor. Nah, saya ndak berani karena ada pengalaman kemarin itu untuk PS 200, tiba-tiba longgar bautnya di bawah, waduh. Kita nggak tahu berapa liter udah yang hilang. Allah. Jadi kan resiko sekali. Betul. Jadi tandonnya agak bocor, janganlah mending cari yang baru. Betul. Nah, itu udah siapin tempatnya di. Ini kayaknya Siap. udah mau dipanen lagi nih, ada 5.000-an liter lagi mau dipanen nih. Wih, mantap. Haji, sebentar ini sampai ngebut gini itu inspirasinya kenapa sih? Kok semangat sekali bikin jamu ini gitu? Karena ini saya pertumbuhannya ini anak bontot. Kok pertumbuhannya langsung but ini. Gini, gaspol bener ini. di sawit kita itu sekali aplikasi itu 2.500 liter. Belum lagi punya teman-teman, ada orang tua, ipar lah, adek semua. Jadi perkiraan sekali aplikasi aja itu sekitar 4.000 liter, Pak. Itu baru satu macam. Mantap. Baru JST Strong misalnya. Kalau kita harus pakai lagi NBR-nya atau asam aminonya, berarti kan nambah lagi. Tempatnya tuh berarti harus tambah lagi nih. Karena asam amino sendiri tuh 3 bulan baru panen kan? Oh iya betul. NBR 40 hari. Iya. Otomatis kan tempatnya ini harus ini. Iya betul. Ini kayaknya masih kekurangan. Saya tadi bikin tempat ini udah
cukup besar lah ya. Lebarnya rasanya panjangnya 20 kayaknya udah sempit lagi nih. Jadi kayaknya harus nambah lagi ke belakang. Aduh. Memang teman-teman yang pengalaman lah dari sini, teman-teman di sini itu kok mereka yakin betul gitu dengan jamu kita. Itu emang apa buktinya, langsung real, langsung di mereka ada atau apa gitu? Jadi kan sebenarnya gini ya. Ini kan dalam keadaan susah dapat pupuk tuh. Oke. Mau beli, bahkan sekarang mau beli aja ndak ada. Oke. Nah, mau ndak mau kita harus yakin bahwa inilah salah satunya pelarian kami, apa, pekebun petani nih. Karena mau beli yang non subsidi, wah udah kayaknya nggak mampu. Ya kita lihat di YouTube-nya Pak Sawal itu berhasil, ya udah. Ini saya bilang ini bukan barang cobaan lagi, ini udah barang jadi, tinggal aplikasi aja lagi. Tapi hasilnya? Udah luar biasa. Nah, jadi kemarin itu juga ada cerita tentang udang ya? Ya. Nah, ini sini. Ngilang. Sini. Nah, itu gimana Ji udang itu kemarin katanya? Jadi itu 2 bulan yang lalu, itu kan bisan saya, bapaknya saya harus nih. Oh, Bapak ya. Nah, kita lagi panen NBR. Dia bilang, Pak, saya tuh ambil NBR sama JST buat Bapak coba di Empang. Oke lah. Akhirnya kan enggak ada kabar tuh, 2 bulannya. Saya pikir kok enggak ada kabar, berarti enggak berhasil mungkin. Tiba-tiba pelatihan kemarin dia antusias. Dia datang, padahal sebelum-sebelumnya enggak datang. Oh. Ternyata mereka sudah lihat hasil, Pak. Oh, oke. Makanya mereka datang sama anaknya dibawa. Saya lihat, kenapa, Pak? Waduh, saya nih tinggal mau tanya. Tetangga saya itu katanya udangnya kecil-kecil, Pak, udah 2 bulan. Saya ini insya Allah bulan depan panen. Dia bilang loh, kan kaget juga gitu, nah, kok bisa panen? Kok Bapak diam-diam aja? Karena kita baru coba kan. Nah itu, jadi mereka yakin. Baru saya telusuri, dia tanya, Pak, itu kalau saya ganti airnya kan sayang, nanti obatnya hilang. Gimana? Tanya Pak Sawal. Ya kan kemarin tempat nanya. Betul. Ah, ternyata jawabannya kan itu dipindahin ke kolam lain, baru diisi baru. Berarti kalau diisi baru kan kasih obat baru lagi. Betul. Jadi biasanya kalau memang airnya sayang untuk dibuang, pindahkan ke kolam sebelahnya gitu. Jadi nanti setelah mau diisi lagi, ya balikan lagi ke situ gitu. Jadi kami ini sekarang tuh melihat, karena kami produksi tuh aplikasinya kan di lapangan tuh belum tahu sama sekali. Jadi mereka tuh coba-coba, nanti kalau sudah berhasil gimana caranya, baru saya tanya lah. Iya. Sama sayuran juga nanya kayak. Bagus Pak. Ada sayuran yang kosong. yang tidak cocok. Loh kenapa? Karena terlalu cepat keluar kembang katanya. Nah, ternyata memang ada JST sayur. Iya. Nah, tapi ternyata ini juga bisa kan? Bisa. Harus aplikasi dengan Campur NBR. Gitu. Jadi memang buat teman-teman sobat tani itu kerennya petani itu gitu. Berani coba dulu. Belakangan. Kalau masalah gosong udah biasa. Jadi coba dulu, hajar dulu, urusan gosong belakangan. Jadi teman-teman sobat tani Indonesia, nah Pak Haji, saran buat teman-teman petani di Indonesia gimana Haji? Kalau saran saya sih ya, kita lihat sebenarnya kita juga ada komunitas kelapa sawit ya. Oke. Jadi dilihat teman-teman itu pada ribut semua di komunitas sawit. Pak, pupuk apa. Adalah dari teman-teman yang produk lain menyarankan ini. Tapi saya masih diam dulu lah. Biar saya buktikan dulu. Tapi ternyata ya udah bagus hasilnya. Dan mungkin teman-teman yang kelapa sawit yang ingin mencoba, silahkan, mari. Karena di sini juga banyak anggota dari Berau yang sudah ngambil, Sulawesi, bahkan di Panajam, di Gerogot, Pasir. Bahkan ada yang ke Banjarmasin kan. Oh iya betul, Banjarmasin. Nah itu kita juga coba bagaimana cara pengirimannya dan itu sudah ditemukan. Nah tinggal saya berapa bulan ke depan menunggu hasil mereka. Ya. Karena itu mereka sudah aplikasi semua sawit. Sawit kan agak-agak ini ya, enggak seperti sayuran. Betul, 1 minggu, 10 hari udah kelihatan kan. Saya kan pernah bilang sawit itu butuh waktu 1 tahun sebenarnya. Enggak. Tapi di sini berubah. Enggak. Pokoknya 2-3 bulan udah kelihatan lah. Siap. Ya, jadi buat teman-teman sobat tani Indonesia di Kalimantan Timur dan sekitarnya, bahkan Kalimantan Selatan, kalau mau belajar silakan datang ke sini. Di mana Pak Ji ini alamatnya, Ji?
Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3, Luajanan. Luajanan. Tepatnya itu kampungnya Kampung Tani Aman. Jadi di sini batas Kota Madya Samarinda dengan Kukar, Kutai Kartanegara ya. Pintu gerbang masuk Samarinda. Oh, pintu gerbangnya Samarinda. Keluar tol langsung masuk. Oh iya benar betul. Nah, jadi teman-teman Sobat Tani Indonesia bisa belajar ke sini. Kalau nanti mau coba-coba aplikasi bisa langsung juga ganti biaya produksinya segala macam di sini. Karena di kita itu konsepnya adalah bagaimana teman-teman petani kalau bisa untuk mandiri. Bagaimana teman-teman bisa untuk berjamaah, bikin bareng-bareng, bikin bersama teman-teman yang lainnya. Semangatnya beda, supaya apa? Supaya teman-teman petani di Indonesia udah nggak lagi ribut masalah pupuk. Ya, sebenarnya kita sudah lihat Pak hasilnya. Contoh saya aja ya, jangan sekarang kan dapat pupuk susah. Saya bilang Pak, jangankan saya tuh mau beli Pak, dikasih aja saya nolak. Wes gawat. Kalau saya pakai lagi di kebun saya, itu kena kimia lagi, rusak lagi tanahnya Pak. Mantap. Dan itu perlu waktu lagi untuk memperbaiki lagi tanah yang rusak itu. Nah, makanya kan dengan organik kita kan sehat tuh. Betul. Jadi makanan kita sehat, Tanah kita sehat, taninya sehat, pohonnya juga sehat. pohon semua sehat lah. Kita konsumsi organik. Nah, makanya kan saya juga kepingin apa? Pesan beras itu. Oh iya, beras dari Pak? Lamongan. Mentik susu wangi. Mentik susu. 20.000 1 kilo. Nah, kenapa? Kita mau beli itu, rasain kalau enak. Kita pakai karena kita mau sehat. Jadi jangan cari berasnya yang murah-murah apa tuh, kita tuh mau sehat, carilah yang ini. Apa artinya kalau berasnya murah tapi penuh dengan pestisida racun dengan kimia? Ya. Kita makan dapat penyakit kan? Ya, lebih baik berasnya mahal, ya kita makan tapi sehat. Mantap. Siap. Jadi kedepannya kalau semua tanaman dari sayuran kita pakai organik, pestisida nabati, semua padi kita semua pakai itu, saya rasa petani itu bisa menentukan harga jualnya. Kalau sekarang ini kan mereka yang menentukan harga kan pengepul ya. Betul. Tapi kalau kita punya produk beras organik, telur organik, apa semua organik, kita yang nentuin harga. Betul. Mantap. Ya. Jadi kalau orang cari yang murah, ya kita yang nentukan. Kalau mau murah silahkan ke sana. Ya. Itulah penuh kimia. Kalau mau mahal ini bebas kimia. Siap. Itulah saran saya udah. Ya. Mari kita beralih dari kimia sintesis ke organik. Bayangin, Pak Haji dikasih aja sekarang udah nggak mau. Selain itu merusak dan membuat tanaman-tanamannya menjadi rusak, tanahnya menjadi rusak, itu juga buat manusia luar biasa. Jadi buat teman-teman Sobat Tani Indonesia, yuk kita kembali ke organik, kita kembali ke alam. Ada kok bahan-bahan alam yang luar biasa banyaknya yang bisa menyehatkan tanah kita dan nggak kalah. Tadi bilang sama Mas Aris, nggak kalah dengan kimia, bahkan baru satu loh jurusnya itu udah seimbang gitu. Apalagi kalau nanti asam amino udah ada, NBR sudah ada, apalagi kalau NG dipakai lagi, wah. Kita sudah lengkap Pak, jadi produk kita sudah lengkap. Ya, cuma seperti NG itu baru sedikit ya, baru ada 200 ya. Kedepannya itu kita harus tingkatkan. Makanya kita tunggu Pak Saywal pelatihan bagaimana aplikasinya NG, bagaimana. Siap. Itulah. Jadi kalau itu nanti udah ini, ya bakalan kita tambahin lagi. Mantap. Karena pasti nggak cukup lah Pak. Nah ini lama-lama di sini jadi rumah produksi semua nih. Nanti ke depannya di sana juga harus ada ikan itu jadi contoh lah. Wah mantap. Nah, jadi ada ikan, ada sayur-sayuran, ada tanaman-tanaman. Lama-lama semua ada di sini, nggak usah beli ke pasar. Ya baik Sobat Tani Indonesia. Sampai ketemu di channel-channel kita nanti berikutnya. Hari ini kita lagi ada di Samarinda, dari teman-teman Lumbung Samarinda. Salam sehat, salam sukses selalu, dan jangan pernah lupa selamatkan bumi dan sejahterakan petani.